Setelah menonton beberapa kartun, anak saya tiba-tiba ingin melompat dari lantai atas. Saya yang kaget segera menariknya dan bertanya apa yang terjadi. Anak saya bilang beruang itu memanggilnya dari lantai bawah. Dia bilang ada penjual madu di bawah. Ada penjual madu di bawah. Cepat lompat ke bawah untuk melihatnya. Saya melihat ke bawah. Ternyata benar, ada seekor beruang hitam memegang gergaji mesin. Dia menghadap ke atas sambil menyeringai menyeramkan. Saya panik memeluk anak saya dan bertanya siapa beruang itu. Tapi anak saya sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Dia hanya terus meronta-ronta di pelukan saya. Mulutnya masih terus bergumam ingin melihat si penjual madu. Jadi saya melihat ke bawah lagi. Tapi beruang hitam itu sudah tidak ada. Apa tadi saya baru saja berhalusinasi? Beruang hitam membawa gergaji mesin rasanya mustahil ada. Tetap saja saya memutuskan untuk menelpon petugas keamanan. Lagi pula, kalau seandainya ada beruang hitam benar-benar masuk, itu akan sangat berbahaya. Telepon petugas keamanan segera diangkat. Itu Pak Zhang yang sedang bertugas. Pak, mungkin ada beruang hitam masuk ke kompleks, dan dia bawa gergaji. Pak Zhang, cepat beritahu penghuni lain. Pastikan mereka tidak keluar rumah. Ada beruang di sini. Ada 7 ekor di sini. Apa maksudnya 7 ekor? Cepat beritahu semuanya. Tidak apa-apa. Saya akan memberitahu semuanya. Nada bicara Pak Zhang terasa aneh dan tidak wajar. Setelah menutup telepon, saya menatap anak saya yang terlihat linglung dan mencoba mencari informasi darinya. Nak, coba beritahu Papa, siapa itu beruang tadi? Kenapa dia memberitahumu informasi ini? Beruang itu? Dia seperti orang yang ada di dalam TV. Napas dari kepala beruang itu mengenai tangan saya. Ternyata mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Tapi Papa, kenapa tidak bisa melihatnya? Hanya anak-anak baik saja yang bisa melihatnya. Hanya mereka yang bisa melihatnya. Tiba-tiba jari kecil anak saya menunjuk kaku, arahnya ke kepala tempat tidur. Di sana ada kegelapan pekat yang mulai bergerak. Lalu anak saya mulai memegangi kepalanya dan berteriak seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Saya bergegas lari untuk mengambil buku cerita itu dan membukanya. Saya menemukan di samping gambar tupai di buku itu, terdapat sederet angka yang aneh. City Gang 97 dan gambar tupai di buku cerita itu sepertinya telah dicoret dan diubah menjadi rupa yang memakai masker gas. Di bagian kosongnya tertulis coretan acak. Kami semua adalah anak baik. Setelah menidurkan anak saya, teringat kembali semua hal yang aneh ini. Termasuk pihak pengelola apartemen, sikap dari pihak pengelola itu, saya bisa memastikan pihak pengelola pasti tahu sesuatu. Namun tepat saat saya hendak menelepon pihak pengelola lagi, grup chat komunitas tiba-tiba jadi ramai. Kalian dengar? Apa barusan ada yang dengar suara gergaji listrik aneh? Anak kami baru saja bilang, dia dengar suara gergaji listrik memotong kayu di bawah. Lalu dia mulai meracau. Si kepala pelontos itu bilang, dia menyimpan tupai yang bisa meledak di dalam lemari. Dia juga bilang, mau lari mencari si beruang. Hanya si beruang yang bisa menghadapi si kepala pelontos itu. Anak kami, Nanan, juga begitu. Bilang ada beruang hitam yang sedang memotong kayu di bawah. Tapi kami sudah cek berkali-kali, tidak ada apa-apa. Malam-malam jangan bikin heboh. Kenapa saya tidak dengar apa-apa? Kalau ada apa-apa, tanyakan saja pada Pak Zhang. Malam-malam begini, sungguh, malam hari jadi heboh. Jangan emosi dulu. Tadi memang ada yang bilang, mendengar suara gergaji listrik, saya juga sudah mulai cemas. Saya tidak melihat update dari pihak pengelola. Entah apa yang harus dilakukan. Tapi barusan itu, tingkah lakunya benar-benar membuat saya kaget. Kemarin saya langsung menambahkan akun WeChat 404. Halo, apa kamu juga mendengar suara gergaji listrik? Tahu, kamu juga mendengarnya. Mendengar suara gergaji, tebak apa yang dikatakan anak saya? Si beruang memberitahunya bahwa ada monster angin, itu bukan Kelly. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Jangan terburu-buru dulu. Mungkinkah di antara anak-anak sedang tren sesuatu? Aku mencari anakku. Rongxazi. Apakah belakangan ini anak-anak sedang tren rahasia ya? Rongxazi meminta kita menjaga rahasia yang hanya bisa dilihatnya. Apakah Rongxazi itu sosok misterius yang memegang gergaji listrik? Rongxazi adalah sosok yang sangat lembut. Dia hanya memegang rahasia. Ayah juga bisa melihat Rongxazi kan? Kalau begitu, apakah ayah juga bisa pergi ke pondok hutan? Pikiran anakku agak kacau. Aku tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna. Hanya bisa mengirim pesan ke guru TK anakku. Guru, anak saya, apakah ada keanehan pada Sucin? Aku melihat layar menunjukkan sedang mengirim. Beberapa menit kemudian, guru baru membalas. Tidak ada keanehan? Kenapa ya? Aku berpikir sejenak. Memberitahu guru situasinya apa adanya, guru dengan cepat membalas. Saya akan mengawasinya. Jangan khawatir. Keesokan paginya, guru datang menjemput anakku. Kompleks kami memiliki TK internal. Jadi guru menjemput anak sangat memudahkan para orang tua.
Guru menatapku dengan cemas. Pak Zhang, semua perlu bantuan untuk dijaga. Tapi di rumah, Anda perlu lebih memperhatikannya. Aku mengangguk lalu teringat sesuatu. Anak dari 404? Apakah juga di TK kita? Benar, namanya Cho Niju. Juga di sana, aku memberitahu guru tentang percakapanku dengan 404 kemarin. Guru mengerutkan kening dan memutuskan untuk bertanya. Tak disangka, baru saja guru membawa anakku pergi. Di grup komunitas muncul pesan. Pak Zhang, jangan cemas. Kemarin sudah diperiksa. Area lingkaran aman, tidak ada bahaya. Apa maksudmu dengan 7 orang kemarin? Kemarin ada 7 orang yang melapor soal ini. Awalnya kupikir mereka bercanda. Bisa beritahu siapa saja yang melapor. Aku ingin mengobrol dengan mereka. Maaf, bisakah beritahu informasinya? Aku tidak bicara lagi. Sepertinya aku harus mencari tahu sendiri. Saat itu kemarin, tiba-tiba suara aneh itu terdengar lagi. Aku melihat keluar jendela. Beruang hitam yang aneh itu malah mengikuti di belakang barisan anak-anak. Apa-apaan ini? Aku langsung menelpon gurunya. Sepertinya aku melihat beruang hitam itu. Tepat di belakang kalian. Gurunya langsung membalas dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Duo, ayah. Apakah ayah salah lihat? Saat itu pemandangannya terasa sangat ganjil. Guru itu menoleh dengan bingung. Aku melihat ke barisan anak-anak di bawah, dan beruang hitam itu anehnya menoleh ke arahku. Aku tidak berani bicara lagi dan langsung menutup telepon. Tapi saat aku berpakaian dan sampai di lokasi, aku tidak menemukan jejak beruang hitam apapun. Saat itu aku semakin merasa ada yang tidak beres. Benar-benar tidak beres. Saat Duo kembali, dia terlihat sangat bersemangat. Dia melompat-lompat. Hari ini pria berkepala botak itu diusir oleh kami dan beruang hitam itu. Duo, selain kamu, siapa lagi? Duo tiba-tiba menutup mulutnya. Dia merasa telah salah bicara. Duo, berbohong itu bukan perbuatan baik. Kamu harus beritahu ayah. Siapa saja yang ikut mengusir pria botak itu bersama kamu? Kalau aku beritahu, beruang hitam itu tidak akan mau pergi ke pondok lagi. Tidak peduli bagaimana aku bertanya, Duo tidak bilang apa-apa lagi padaku. Tentang kejadian hari ini, aku meminta guru untuk bicara di telepon. Guru memberitahuku, mereka hari ini cuma belajar dan bermain seperti biasa. Tidak ada masalah apapun. Aku pun berpikir, aku berharap guru bisa mengirimkan rekaman CCTV-nya. Guru bilang dia harus melapor dulu. Aku mulai menontonnya. Rekamannya terlihat normal. Guru mengajar lalu mengajak anak-anak bermain. Tapi saat di tengah-tengah, aku melihat Duo dan beberapa anak lain membentuk lingkaran. Mereka kebetulan berdiri membentuk lingkaran. Ada seorang anak di tengah-tengah mereka. Mereka berdiri dengan tegak karena sudut pandang videonya jauh. Aku tidak bisa melihat ekspresi mereka dengan jelas. Anak di tengah terus-menerus memukul lantai. Apa ini permainan baru? Aku baru saja ingin melewatkannya. Tapi tiba-tiba teringat perkataan Pak Zhang dari pihak properti. Aku pun mulai memperhatikan anak tersebut dengan teliti. Anak-anak ini, tujuannya apakah memanggil beruang hitam? Aku lanjut menonton videonya. Setelah anak di tengah selesai memukul, barulah mereka meninggalkan tempat itu. Mereka semua melambai ke satu arah yang tak jelas. Aku menjeda videonya. Memperbesar arah yang ditunjuk mereka. Detik berikutnya, aku merasa merinding. Itu beruang hitam. Beruang hitam yang memegang gergaji listrik. Aku segera menelpon gurunya. Guru, permainan apa yang dimainkan Duo dan teman-temannya tadi? Maaf, ayah Duo. Anaknya terlalu banyak. Kami tidak memperhatikan. Ada apa? Mereka bertemu beruang hitam. Ayah Duo, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa di taman kanak-kanak kita muncul beruang hitam? Lihat, saat jam 2:18 menit. Di atas video seekor beruang hitam muncul lagi. Ayah Duo, apa kamu terlalu gugup? Titik hitam di layar makin sulit terlihat. Aku membuka videonya lagi. Tapi kali ini, semuanya sudah hilang. Titik hitam itu memang tidak jelas bentuknya. Seperti bayangan yang melintas di depan kamera. Aku tidak tahu harus bicara apa lagi. Jadi aku tutup saja teleponnya. Setelah itu, aku mencari Dodo. Coba beritahu ayah dan ibu. Apa yang kamu dan temanmu lakukan tadi? Kami tidak melakukan apa-apa. Itu paman aneh yang lari masuk. Kami mengusirnya. Seperti apa paman itu? Kamu masih ingat? Aku tidak melihat paman itu. Tapi Xiazi yang bilang, suruh kami membuat lingkaran untuk menjebak paman itu. Tapi Junying melihatnya, dan dia mengusir paman itu dari sana. Di mana kamu bicara dengan Xiazi? Ya di dalam ruangan itu. Aku membuka videonya lagi. Titik hitam di video itu masih ada. Sebenarnya apa ini? Dodo, ini video yang kamu lihat. Dia tiba-tiba menunjuk ke bagian kosong di layar.
Baiklah, ini adalah Xiazi. Padahal di sana jelas tidak ada apa-apa. Lagi pula kalau titik hitam itu bukanlah Xiazi. Lalu benda apa sebenarnya itu? Tiba-tiba, di seluruh ruangan, tercium bau aneh yang menyengat. Dodo tiba-tiba berbisik ke udara kosong. Sepertinya sedang bicara dengan sesuatu. Aku buru-buru memegang Dodo. Bertanya dia bicara dengan siapa. Dodo diam saja dengan tatapan mata yang kosong. Saat itu, aku mendengar langkah kaki. Sepertinya ada sesuatu yang lari dari ruangan itu. Aku mencari kemana-mana tapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, suara gergaji listrik terdengar lagi dari lantai bawah. Aku melihat ke bawah dari lantai atas dan melihat lagi sosok hitam yang memegang gergaji itu. Aku segera menarik Dodo. Di bawah itu, Xiazi. Kenapa semuanya pegang gergaji mesin? Dodo terlihat sangat ketakutan. Itu Paman Guangtu. Ayah, cepat lari! Dia akan membunuhmu. Setelah mendengar perkataan Dodo, aku segera menelpon 404. Bro, akhir-akhir ini sebaiknya kau awasi sendiri anakmu. Aku merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Setelah itu, aku dan 404 berjanji untuk pergi melihat-lihat ke taman bermain besok. Di siang hari, guru menjemput Dodo dan Junjun. Kami berdua mengikuti di belakang anak-anak itu. Kami berkeliling, tapi tidak menemukan orang yang membawa gergaji mesin. Ngomong-ngomong soal anakmu, apa saja yang dia katakan akhir-akhir ini? Katanya, akhir-akhir ini dia sedang berteman dengan si beruang pasir. Beruang pasir memberitahunya bahwa Paman Guangtu itu orang jahat. Anakku juga bilang begitu. Semuanya tentang Paman Guangtu yang membawa gergaji mesin. Dia akan membunuhku. Apa kau pernah melihat si beruang pasir itu? Apakah dia juga berwujud seperti boneka? Atau dia memegang sesuatu? Aku berpikir sejenak. Dodo memang tidak pernah memberitahuku seperti apa rupa beruang pasir. Sepertinya kondisi Junjun sama seperti dugaanku. Bahkan sedikit lebih parah dari Dodo. Saat guru menanyakan situasinya, aku dan 404 bertanya pada gurunya. Ternyata, selain Dodo dan Junjun, seharusnya ada 5 anak lagi. Kira-kira begitu. Apakah bisa dipastikan namanya? Ada Tongtong, Cheng Cheng, Naidou, dan Xiaodong. Totalnya 4 anak. Ya, baiklah. Kemudian aku membuka video tadi malam dan memeriksa berulang kali. Di sana memang ada 5 bayangan. Hanya bayangan kelima yang tidak jelas. Bahkan guru pun tidak tahu itu anak yang mana. Demi pertimbangan keamanan, guru itu menyuruh beberapa anak keluar. Dia bertanya kepada anak-anak itu, siapa teman yang bermain dengan kalian kemarin? Anak-anak itu menjawab serentak, apakah itu Xiong Sanzi? Jawabannya terdengar sangat kompak. Tiba-tiba, Dode angkat bicara. Itu pasti Xiong Sanzi kan? Kemarin kami bermain bersama Xiong Sanzi. Anak-anak lain juga ikut bicara. Benar sekali. Kami bermain dengan Xiong Sanzi. Xiong Sanzi bahkan memberi kami madu. Saya melihat guru dan 404. Mereka pun bingung. Sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi saat kami minta anak-anak mendeskripsikan Xiong Sanzi, mereka semua terdiam. Yang paling kecil Naidu malah menangis. Kami terpaksa membiarkan anak-anak itu pergi. Malam itu juga, 404 menelpon dan memberitahu bahwa Junjun meninggal. Ternyata saat pulang ke rumah, Junjun tiba-tiba menunjuk ke tangan dan berkata, Xiong Sanzi mengajaknya pergi ke 404. Lalu dia terus mengoceh. Akhirnya dia tersedak sampai meninggal. Dokter menemukan bahwa Junjun menelan banyak sekali madu. Dia meninggal karena tersedak madu. Masalahnya adalah, di rumah 404 tidak ada madu. Saya bertanya pada guru. Sekolah juga tidak membagikan madu kepada anak-anak. 404 gemetar ketakutan. Iya, mungkin dia bukan manusia. Saat itu saya merasa bulu kuduk saya berdiri. Keesokan harinya, Guru Yuan segera mengumpulkan semua orang tua. Sebelum Junjun meninggal, dia terus mengatakan sedang bersama Xiong Sanzi. Xiong Sanzi membawanya ke tempat rahasia. Xiong Sanzi menyuruh Junjun mengukir pola misterius di tubuhnya. Saat guratan terakhir, Junjun dianggap telah lolos ujian. Benar. Di tengah prosesnya, dia harus mengalahkan seseorang yang botak. Orang tua anak lain juga menyatakan bahwa anak mereka mengatakan hal serupa, namun ada juga yang sedikit berbeda. Misalnya, orang tua Xiaodong mengatakan, dia melihat sesuatu yang ingin dikatakan anak itu, mirip seperti si beruang buta. Setelah dijelaskan, baru sadar, keterangan anak-anak itu tidak sama. Junjun dan Tongtong sama-sama melihat si paman beruang. Lalu Dongdong dan Cheng Cheng juga melihat si paman beruang. Anak-anak yang bisa melihat si paman beruang, semuanya melihat dia. Anak-anak yang lain justru sebaliknya. Ya, mereka semua pernah melihat paman botak itu. Mereka bilang paman botak itu memegang gergaji mesin dan membunuh ayah ibu mereka. Ibu Cheng Cheng memberitahu kami. Cheng Cheng memberitahuku, paman beruang itu melindungi kita.
Paman botak itu akan membunuh orang. Dudu di rumahku juga bilang begitu. Kalau kita melihat orang berbaju hitam bawa gergaji mesin di luar, itu pasti paman botak tersebut. Orang tua Tongtong tiba-tiba lemas kakinya. Duduk di lantai sambil menatap kami, akulah yang pertama kali tahu. Waktu itu Tongtong bilang padaku, Paman Tongtong mau datang menebang pohon. Orang-orang dewasa bilang, aku sama sekali tidak memikirkan perkataan anak itu. Pasti cuma bercanda. Waktu melihat beruang hitam itu nanti, aku juga tidak mempedulikan perkataan Tongtong. Anak-anak ini, apa mereka dibohongi orang lain? Karena cara ini bisa melindungi kita. Kami semua menulis di, kamu malah menggambar bintang segi 6. Kami semua menarik napas panjang. Kalau gambar bintang segi 6 itu selesai, itu artinya anak itu akan mati. Lalu Mama Tongtong segera berdiri dan berlari pulang dengan panik. Kami semua juga pulang ke rumah masing-masing. Untuk melihat bagaimana kondisi anak kami sendiri, saat pulang ke rumah, melihat Dudu sedang menggambar. Di atas kertas merah, dia menggambar bintang segi 6 yang besar. Di gambarnya ada 6 anak memegang gergaji mesin sambil tertawa. Di dalam bintang segi 6 itu ada bayangan orang yang hancur berkeping-keping. Anak-anak itu menari-nari di luar bintang segi 6. Ini adalah saat mereka membantu si beruang buta membunuh paman botak itu. Benar-benar sama seperti yang dikatakan Ibu Ceng-Ceng. Aku bertanya padanya, kenapa kamu melakukan ini? Dudu tertawa dengan polosnya. Ayah sedang berlari. Lalu kamu? Dan hari itu kelas diliburkan lagi. Guru mengirim pesan di grup kecil kami. Nanti polisi akan datang untuk mencari tahu situasinya. Mohon kerjasamanya dari kalian semua. Aku merasa curiga. Apakah terjadi sesuatu pada Tongtong? Saat sedang memikirkan hal itu, petugas polisi yang menangani kasus ini bergabung ke grup. Tadi malam orang tua Tongtong meninggal. Ingin menanyakan beberapa hal. Kami semua tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kemarin orang tua Tongtong masih baik-baik saja. Petugas polisi menjelaskan situasi di tempat kejadian. Saat ibu Tongtong terjatuh dari jendela, terdengar suara keras dari luar, lehernya tersangkut di jemuran. Tapi kenapa ibu Tongtong harus ke jendela? Kami menceritakan kejadian beberapa hari terakhir. Kepada petugas polisi tersebut, petugas polisi itu merasa bingung. Belum pernah menemukan kasus seaneh ini. Obrolan pagi itu pun berakhir begitu saja. Pada sore harinya, petugas polisi mengirimkan sebuah foto ke grup. Itu adalah lukisan Tongtong. Kali ini latar belakangnya hitam pekat. Di tengahnya ada garis berwarna darah. 6 anak berdiri di sekelilingnya. Dan di tengah adalah wanita yang tergantung. Apakah lukisan ini adalah Ibu Tongtong? Di balik lukisan itu, ada tulisan yang dibuat dengan krayon merah. Tentu saja aku tidak mau. Kenapa tidak biarkan aku mati saja, anak kecil? Seperti itu. Ini tulisan tangan seorang anak kecil. Setelah pihak kepolisian bertanya, mereka menemukan Tongtong tidak memiliki ingatan tentang hal-hal ini. Kapan lukisan itu muncul? Tongtong juga tidak tahu. Seorang anak kecil tidak mungkin berbohong soal hal seperti ini. Maka lukisan yang muncul entah dari mana ini, sungguh sangat menakutkan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini?